Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmadi Fahrul Zaman. NPM saya 241710150002 dari Prodi Teknik Mesin, Institut Teknologi Budi Utomo. Di sini saya akan menjelaskan sifat termal material. Pokok pembahasannya di sini ada 5. Yang pertama ada definisi atau pengertian. Yang kedua sifat utama termal. Yang ketiga faktor pengaruh. Dan yang keempat rumus-rumus. Terakhir kesimpulan. Yang pertama, apa itu sifat termal material? Sifat termal material adalah karakteristik material yang berkaitan dengan bagaimana ia bereaksi terhadap panas, termasuk kemampuan untuk menghantarkan, menyimpan, dan mengubah dimensi akibat perubahan suhu. Sifat-sifat utama meliputi yang pertama, konduktivitas termal atau kemampuan menghantarkan panas. Yang kedua, kapasitas panas atau kemampuan menyimpan panas. Yang ketiga, ekspansi termal atau perubahan dimensi. Yang kedua, sifat utama termal. Yang pertama, satu konduktivitas termal mengukur kemampuan suatu material untuk menghantarkan panas. Logam disebut konduktor karena konduktivitasnya tinggi. Kayu, karet disebut isolator karena konduktivitasnya rendah. Aplikasinya wajan sebagai konduktor. Dia menghantarkan panas. Dan plafon dia isolator. Yang kedua ada kapasitas panas. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk menambah suhu 1 derajat sebuah material biasa disebut kapasitas panas spesifik, dihitung berdasarkan satuan massa. Aplikasinya, air memiliki kapasitas panas yang tinggi sehingga memudahkan penyerapan panas. Seperti gambar di bawah. Yang ketiga, ada ekspansi termal. Perubahan dimensi panjang, luas, atau volume suatu material akibat perubahan suhu. Material akan memulai saat dipanaskan dan menyusut saat didinginkan. Aplikasinya pemasangan sambungan ekspansi pada jembatan dan rel kereta api. Seperti yang ada di gambar. Nah, ini expansion space-nya. Pembahasan yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi sifat termal. Yang pertama ada suhu. Sifat material tergantung pada suhu. Yang kedua, struktur internal. Struktur kristal atau amorf material menentukan seberapa efisiensinya panas dihantarkan. Yang ketiga, komposisi material. Material yang berbeda, misalnya logam versus keramik, memiliki sifat termal yang berbeda secara signifikan. Yang keempat, rumus-rumus. Yang pertama, kapasitas panas spesifik atau CP kecil. Definisi jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu satu satuan massa suatu zat sebesar 1 derajat. Dengan rumus CP sama dengan 1/M sama dikali dekalor per dt atau perubahan suhu. Di sini dijelaskan Q itu adalah kalor yang ditambahkan dalam bentuk satuannya joule, M massa zat atau dalam kilogram, delta T atau perubahan suhu dalam derajat Kelvin. Yang kedua, konduktivitas termal atau K. Definisi ukuran kemampuan material untuk menghantarkan panas. Dengan rumus Q kecil sama dengan min K dikali delta dt per dx. Di bagaimana Q sama dengan flux kalor atau laju perpindahan panas dengan satuan W per meter persegi. K konduktivitas termal dalam satuan W per M kali K. dt atau dx gradien suhu. Perubahan suhu terhadap jarak. Satuannya W per M kali K.
Rumus yang ketiga ada ekspansi termal. Definisi perubahan volume suatu material akibat perubahan suhu. Seperti ada di contoh rumusnya, perubahan volume sama dengan volume awal dikali koefisien ekspansi termal volume dikali delta T atau delta V per volume awal sama dengan koefisien ekspansi termal volume dikali delta T atau perubahan suhu. Yang keempat ada resistensi termal. Definisinya kebalikan dari konduktansi termal. Mengukur seberapa efektif material menahan aliran panas. Rumusnya seperti di bawah, R sama dengan 1 per H kecil. Sistem konduktansi termal. Atau R sama dengan L per K untuk material homogen. L adalah ketebalan material. Satuannya M persegi dikali K per W. Yang terakhir kesimpulan. Sifat termal material adalah respon suatu bahan terhadap panas. Tiga sifat utamanya adalah kapasitas panas dengan kemampuan material untuk menyimpan panas, ekspansi termal, kecenderungan material untuk memuai atau menyusut saat suhu berubah. Yang ketiga, konduktivitas termal, kemampuan material untuk menghantarkan panas. Singkatnya, sifat ini menentukan bagaimana sebuah material bereaksi terhadap perubahan suhu yang krusial dalam rekayasa dan desain produk. Ya, terima kasih atas presentasi dari saya. Terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan dan menyimaknya. Sini saya punya moto dengan Happy Calm Win. Dan ini penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.